Sedikitnya ada 3 lembaga survei yang merilis temuan mereka di Jawa Timur antara Desember 2023 dan Januari 2024. Ketiga survei ini menempatkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, unggul dari 2 kontestan lainnya, yakni paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berduet dengan Mahfud MD. Lembaga survei Archi merilis elektabilitas paslon 02 mencapai 48,6%. Disusul paslon nomor urut 3 dengan 26,1% dan paslon nomor urut 1 23,7%. Survei dilakukan pada Desember 2023. Pada waktu yang hampir bersamaan, Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei mereka yang menunjukkan paslon nomor urut 2 unggul dengan 46,7%. Disusul paslon 03 dengan 26,6% dan 16,2% untuk paslon 01. Sisanya, sebanyak 10,4% responden belum menentukan pilihan. Survei yang lebih baru, yakni periode 10 sampai 16 Januari 2024 dirilis Lembaga Survei Indikator. Lagi-lagi, hasilnya juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran tertinggi dengan 59%. Angka ini jauh meninggalkan 2 paslon lainnya, yakni 19,9% untuk Ganjar Mahfud dan 18,7% untuk Anies Muhaimin. Yang menarik, paslon yang diusung partai pemenang pemilu 2019 di Jawa Timur, yakni PDI Perjuangan dan PKB, ternyata kalah jauh. Itu yang kemudian memberi penjelasan kenapa kemudian tidak automatically itu dukungan terhadap partai politik, orang memilih partai politik, dia otomatis memilih pasangan yang didukung oleh partai politik. Karena ada voter yang strike tadi, sama ada yang split tadi itu. Yang strike tadi yang mengikuti apapun yang dipilih oleh partai politik, tapi kalau yang split dia tidak mengikuti apa yang dipilih oleh partai politik sehingga dia bisa memilih paslon lain. Menurut Surokim, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Pertama, pilihan bisa bersifat sangat personal dan ini dimungkinkan dalam sistem pemilu di Indonesia. Di bilik suara, pemilih mencoblos personal, baik calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Surokim mengatakan, hal ini mengonfirmasi belum tentu pemilih PKB memilih Anies Muhaimin dan belum tentu pula pemilih PDIP mencoblos Ganjar Mahfud. Faktor lain adalah karakter calon, usia, sampai hal-hal yang sifatnya gimmick. Menurutnya, suara dari luar partai lebih signifikan dari suara partai. Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi atau Pusat Universitas Muhammadiyah Surabaya merilis, survei mereka menunjukkan kecenderungan pemilih muda Muhammadiyah memilih paslon Prabowo Gibran sampai 43,6% karena menganggap ada sosok keterwakilan kaum muda pada diri Gibran. Angka ini mengungguli paslon Anies Muhaimin dengan 28,6% dan Ganjar Mahfud dengan 21,2%. Kalau kita lihat kecenderungannya ya yang seperti yang tadi yang saya sampaikan, kalau saya analisis ya memang teman-teman anak muda Muhammadiyah ini lebih selain tadi kalau dilihat dari ada ketegasan kan begitu ya, kemudian ada prevalensi yang menyebutkan bahwasanya ya ada keterwakilan anak muda Muhammadiyah di ya yang itu yang mewakili milenial begitu, khususnya di Mas Gibran begitu Mas. Sejumlah peneliti menilai pemilih di Jawa Timur sangat cair meski dikenal sebagai basis-basis kelompok identitas seperti Nahdlatul Ulama dan kaum abangan. Artinya, tidak semua identitas itu terafiliasi sebatas pada paslon atau partai tertentu. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.